Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengakses informasi melalui si penjalu. Langkah pertama, ketik sipenjalu.net di browser, bisa menggunakan Mozilla atau Chrome atau juga Microsoft Edge. Nanti akan muncul tampilan seperti yang tertera di layar ini. Scroll mouse ke bawah. Di sini kita akan mendapatkan informasi mengenai manfaat dari sistem informasi penerangan jalan. Kemudian jika di scroll ke bawah lagi, ini akan mendapatkan data statistik dari jumlah lampu per zona. Untuk yang warna biru ini adalah jumlah lampu yang menyala, kemudian yang warnanya agak gelap adalah jumlah lampu yang tidak menyala. Kemudian di sini juga ada rangkuman jumlah dari lampu totalnya, kemudian jumlah tiang yang ada, lalu jumlah tiang milik Pemda dan juga yang milik PLN. Ini adalah halaman utama atau halaman beranda pada aplikasi si penjalu. Lalu apabila kita ingin melihat data PJU-nya, ini bisa masuk ke menu data PJU. Di sini dibagi menjadi dua, yaitu data tiang dan juga data meteran. Data tiang ini merupakan tabel atau list dari daftar tiang yang sudah diinput ke dalam sistem. Ini adalah data tiang yang ada. Total recordnya ada 1254. Kemudian di sini ada jumlah lampu. Ini untuk melihat jumlah lampu pada masing-masing tiangnya. Ini ada jumlah lampu, misalkan lampu pada tiang A17 yang berada di Jalan Iskandar ini memiliki 4 lampu dan 4-empatnya statusnya menyala atau kondisinya menyala. Di sini ada jenis lampu, kemudian kapasitas. Kemudian di sini ada keterangan, yaitu berupa apakah tiang tersebut merupakan tiang termeter atau non termeter. Untuk memfilter data, kita bisa menggunakan filter data. Kita pilih terlebih dahulu ruasnya. Misalkan kita pilih ruas Iskandar, kalau kita filter, yang muncul hanya ruas Iskandar saja. Kemudian misal kita pilih ruas Lijo dengan jenis tiang yang Pemda cabang 3, nah, di sini tidak ada. Lalu di sini ada link lihat lokasi. Ini untuk melihat lokasi dari sebuah tiang. Misalkan kita klik dengan kode tiang A13, nah, lalu akan terlihat detail lokasinya. Ini adalah tanda di mana lokasi tiang tersebut berada. Lalu ini adalah foto dari tiangnya. Kemudian ini adalah detail dari data atribut pada tiang tersebut, meliputi nama ruas, koordinat, jenis PJU, jumlah lampu, jenis jaringan, kondisi MCB, jenis MCB, dan lain sebagainya. Di bawah ada kondisi lampu, artinya tiang tersebut memiliki 2 lampu atau 2 stang dan kondisinya menyala dengan jenis lampu LED. Lalu data PJU yang lain adalah data meteran. Di data meteran ini kita bisa mendapatkan list atau daftar meteran yang ada atau yang telah dimasukkan ke dalam sistem.
Di sini ada kode meteran dan juga daya tiap-tiap meteran. Kemudian ada jumlah tiang, artinya jumlah tiang yang memang terhubung dengan meteran tersebut. Kita bisa lihat untuk kode 913 ada 22 tiang yang terhubung dengan meteran tersebut. Kita bisa melihat tiang apa saja itu dengan mengkliknya. Di sini ada tiang 712, 713, jumlah lampunya. Lalu kita juga bisa melihat detailnya dari tiang tersebut. Nah, ini adalah detailnya. Lalu kita bisa melihat lokasi dari meteran. Kita lihat lokasinya. Nah, ini adalah lokasi dari meteran tersebut. Kemudian ini fotonya. Lalu ada juga atribut datanya, meliputi dari kode meteran, koordinat, kemudian dayanya berapa dan jumlah tiangnya berapa. Lalu di bawah ada detail tiang atau detail dari daftar tiang yang terhubung dengan meteran tersebut. Selain menggunakan data yang berformat tabel, si penjalu juga bisa menyajikan data dalam format peta atau format spasial. Kita klik peta PJU, akan muncul semua tiang yang sudah diinput ke dalam aplikasi atau sistem si penjalu. Jadi untuk titik-titik ini yang berwarna orange atau kuning ini adalah titik-titik dari tiang yang sudah diinput ke dalam sistem. Untuk mencarinya atau memfilternya, kita bisa filter berdasarkan zonanya. Misalkan kita pilih zona, salah satu zona, misalkan zona C, pada sebelah kanan akan muncul di zona C ini ada ruas apa saja. Kita bisa pilih salah satu, misalkan Jalan Pasanah, maka peta akan langsung zoom ke ruas Jalan Pasanah. Dan ini adalah garis biru, ini adalah tiang-tiang yang berada di Jalan Pasanah. Di sini ada juga ikon meteran. Ini adalah meteran yang ada di Jalan Pasanah. Untuk bisa melihat detailnya bisa kita klik. Nah, ini adalah foto meterannya. Lalu kita juga bisa mengklik salah satu tiangnya. Kita klik. Kemudian kita juga bisa melihat detailnya. Ini adalah detail dari tiang yang kita pilih tadi. Selanjutnya adalah laporan. Di sini ada dua laporan, yaitu laporan survei dan rekomendasi. Untuk laporan survei kita bisa coba buka. Jadi pada laporan survei ini adalah daftar semua tiang. Lalu kita bisa buka detailnya yang akan mengarah ke detail dari tiang tersebut. Tapi untuk melihat hasil surveinya kita bisa memilih tombol hasil survei, di mana hasil survei ini adalah rekapan dari data survei masing-masing tiang yang berada pada suatu ruas. Selanjutnya adalah laporan atau rekomendasi. Pada rekomendasi ini adalah daftar tiap-tiap ruas dengan jumlah tiang dan jumlah lampunya, dan juga ada rekomendasi untuk jumlah tiang dan jumlah lampu yang ideal.
pada satu ruas tersebut. Selanjutnya adalah statistik. Statistik ini meliputi 3 statistik, yaitu statistik jumlah lampu, jumlah tiang, dan juga kepemilikan tiang. Secara default, statistik masih dibagi per zona. Misalkan statistik jumlah lampu, zona A, zona B, ada yang menyala berapa dan yang tidak menyala berapa. Apabila kita ingin melihat per ruas, kita bisa memilih zonanya. Misalkan kita pilih zona B, lalu kita tekan lihat. Di sini akan ditampilkan ruas-ruas mana saja yang berada di zona B dengan statistik berapa jumlah lampu yang menyala dan berapa jumlah lampu yang tidak menyala. Dan ini juga berlaku pada statistik yang lain, statistik jumlah tiang, statistik kepemilikan tiang. Untuk memilihnya kita bisa memilih zona tersebut, kemudian klik lihat, lalu akan ditampilkan data per ruas dari zona tersebut.